Laria terpaksa menghadiri pertemuan perjodohan dengan orang asing semua, atas perintah putra mahkota. Pertemuan pertamanya dengan tunangannya adalah mimpi buruk total. Itu adalah Xenox Crasium, pria yang sama yang menculiknya 3 tahun lalu. Klan rubah Laria sendiri menyebutnya gagal, karena dia tidak bisa berubah wujud dengan benar. Yang bisa dia lakukan hanyalah berubah menjadi rubah kecil dengan telinga putih berbulu halus. Momen bahagia itu tidak berlangsung lama karena Laria berjuang mati-matian untuk kembali menjadi manusia. Dan saat itulah di titik terendahnya Xenox dari klan Serigala Hitam menemukannya dan menculiknya. Laria terjebak hidup sebagai rubah peliharaan selama 6 bulan sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari mansion itu. Bahkan setelah itu, Xenox menghabiskan 3 tahun mencari rubah kesayangannya yang dia panggil Whitey. Suatu hari, selama pencariannya dia meminta bantuan orang pertama yang dia lihat dan dia menemukan apa yang dicari. Laria menolak, tidak tahu bahwa dia akan tetap bertunangan dengan Xenox karena campur tangan pangeran. Atas perintah putra mahkota, dia ditakdirkan menjadi pengantin yang sengsara bagi penculiknya. Laria tidak boleh membiarkan Xenox tahu bahwa dia adalah manusia binatang, atau dia akan tahu kebenarannya. Xenox memberitahunya bahwa dia berhasil menemukan beberapa informasi rahasia tentang rubah kesayangannya Whitey. Berita ini benar-benar membuat Laria ketakutan, karena dia khawatir Xenox telah membongkar penyamarannya. Saat ini serigala hitam itu tampak lembut padanya, dan dia tidak mengerti mengapa semua orang menganggapnya begitu kejam. Untuk waktu yang lama, Laria Rohan mencoba belajar bagaimana berubah kembali ke wujud manusia, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Manusia binatang adalah mereka yang darahnya merupakan campuran manusia dan hewan. Dulu sekali mereka disebut ras baru yang muncul entah dari mana, dan orang-orang menuding mereka. Namun setelah serangkaian perang dan pertempuran kecil, mereka berhasil menjadi yang teratas dalam masyarakat. Sekarang mereka dalam wujud manusia, atau paling tidak mereka punya telinga dan ekor. Larry Rohan marah besar. Dia kalah dari para serigala dalam hal kemampuan transformasi. Setiap kali di pertemuan klan rubah, dia mendengar bisikan di belakangnya, dan dia sudah muak dengan itu. Semua orang mengira dia adalah mutasi rubah putih yang menyedihkan dan merasa kasihan pada ayahnya. Count Rohan Larry berharap dia setidaknya bisa menumbuhkan ekor atau telinga, tidak peduli seberapa besar ukurannya. Sangat frustrasi, dia mencoba berubah menjadi rubah, dan kali ini dia benar-benar berhasil. Gelombang energi gila menyala di dadanya, dan tubuhnya bersinar siap berubah beberapa detik kemudian. Seekor anak kucing lucu dengan telinga berbulu dan ekor yang selalu dia inginkan berdiri di tempat Larry tadi. Gadis itu tidak menyangka akan sepenuhnya berubah menjadi hewan, dan itu sedikit membuatnya panik. Manusia binatang modern tidak bisa sepenuhnya berubah. Mereka hanya memiliki ekor dan telinga. Begitulah seharusnya bagi Larry, tapi kenyataan berkata lain. Dia tidak berubah menjadi rubah dewasa, melainkan bayi, dan keluarganya pasti akan mengolok-oloknya. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia harus berubah kembali dan segera pulang untuk mencari tahu segalanya. Laria mencoba berubah, tapi dia tidak bisa melepaskan wujud hewannya, bahkan setelah sekitar 10 kali percobaan. Tiba-tiba, gadis kucing itu merasa dunia di sekitarnya menjadi gelap gulita. Kereta yang dia tumpangi terlalu jauh, dan Laria tidak tahu bagaimana cara pulang. Saat dia sedang melamun, tangan seorang pria besar tiba-tiba menangkapnya. Laria tidak tahu bagaimana melepaskan diri dari genggaman orang asing ini, dan khawatir dia tidak akan bisa pulang malam ini. Pria ini jelas menyukai rubah kecil itu, dan dia tidak berencana melepaskannya. Jadi Laria memutuskan untuk menyerang dan menggigitnya, menunjukkan bahwa dia harus melepaskannya. Xenox dengan mudah mengatasi agresinya dan menyelipkan rubah kecil itu ke saku dalamnya. Dia mengumumkan bahwa mereka akan pulang, dan sejak hari itu, rubah kecil itu akan menjadi peliharaannya.
Laria menganggapnya sebagai penculikan, dan dia menyadari tidak akan bisa pulang dengan penampilan seperti ini. 3 tahun setelah itu, Loria tiba di kedai teh, tapi dia takut untuk masuk. Dia ada di sana untuk bertemu tunangan masa depannya yang belum pernah dia lihat. Tapi di dalamnya, tidak lain adalah Xenox. Laria tidak pernah membayangkan akan bertemu Xenox Chrysium di pertemuan pra-pernikahan. Dia tidak tahu bahwa penculiknya di masa lalu akan menjadi suaminya di masa depan. Laria harus menghabiskan malam dengan pria ini tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Mereka sudah tahu nama masing-masing, bahkan tinggal bersama, tapi berpura-pura menjadi orang asing sangat menyiksa. Dengan sedikit gentar Laria memperkenalkan dirinya kepada Xenox menggunakan nama aslinya. Laria rohan di meja. Dia melihat selebaran dengan deskripsi sempurna tentang rubah putih bernama Shiro yang sedang dicari Xenox. Laria teringat kembali saat Xenox pertama kali membawanya. Dia menjadikannya hewan peliharaannya. Dia selalu memperlakukannya dengan sangat lembut. Itulah mengapa dia sangat khawatir tentang rubah yang hilang itu. Seiring waktu Laria mulai melihat Xenox sebagai pria yang sangat menarik penuh kelembutan. Dia terbiasa dengan sentuhan dan belayannya tidak pernah mengharapkan hal buruk dari Xenox. Tapi kemudian, entah dari mana Xenox menyerangnya dengan sihirnya dan tubuh Laria terasa seperti terbakar. Xenox terlalu terikat pada rubah itu dan di tengah kobaran api, dia berbisik bahwa rubah itu akan selalu bersamanya. Dia tidak tahu rubah yang melarikan diri itu sekarang duduk tepat di depannya. Sebagai pengantinnya, suara Xenox menyadarkan Loria kembali ke kenyataan. Dan karena takut ketahuan, dia menumpahkan kopi ke seluruh tubuhnya. Pria itu hendak menyebutkan tentang rubah, tapi Laria langsung membeku sepenuhnya. Dia mengambil selebaran rubah yang hilang dan mulai menggunakannya untuk membersihkan kopi. Kasih sayang Xenox yang menyimpang dan sihirnya yang membakar hanyalah fantasi Laria. Sang tokoh utama wanita berpura-pura mereka orang asing dan menanyakan nama pria itu. Xenox Chrysium, katanya nama yang sangat dikenalnya. Tapi suaranya terdengar terlalu lelah bagi Laria. Pria ini memiliki darah klan serigala hitam langka yang mengalir di nadinya. Dan mereka selalu berperang dengan ras rubah putih. Xenox adalah kepala keluarga Chrysium, satu-satunya garis keturunan Grand Duke di seluruh kekaisaran. Darah serigala hitam begitu kuat dalam dirinya, sehingga Xenox hanya menemukan makna hidup di medan perang. Orang-orang membicarakannya seolah dia semacam pemakan beastman buas. Semua orang tahu rumor itu, tapi Xenox yang Laria tinggali selama 6 bulan sama sekali tidak seperti cerita-cerita itu. Dia melihat dirinya yang sebenarnya tidak seperti rumor, mengerikan yang disebarkan oleh orang-orang picik yang iri. Xenox menyadari perjodohan dengan Laria diatur karena Laria berasal dari klan rubah putih. Jadi sang tokoh utama wanita dipaksa ikut kontes kecantikan, dan Xenox sedang menghadapi sesuatu yang serupa. Sang tokoh utama pria tampak kesal dan berkata dia sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Xenox baru saja bergumam bahwa Loria mirip Shiro dan dia tersedak kopinya lagi benar-benar terkejut. Dia berpura-pura tahu semua tentang rubah kecil yang hilang ini dari selebaran yang ditempel di seluruh kota. Laria berbisik penuh harap kepada Xenox bahwa rubah kecil itu pasti akan ditemukan berkat kerja kerasnya. Sang pahlawan langsung membalas bahwa dia harus menemukan Shiro bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, seorang pria panik menerobos masuk ke kedai kopi, memberitahu bos bahwa Shiro telah ditemukan. Xenox langsung pergi tanpa pamit, dan Laria tahu itu bukan Shiro yang asli. Itu orang lain, karena Shiro yang asli sedang berbicara dengan Xenox sekarang dengan waktu luang di tangannya. Laria memutuskan untuk mengunjungi Tuan Tsurik. Tsurik manusia, hewan gagak. Dia langsung mengatakan bahwa Xenox curiga ada seseorang yang mencari-cari kesalahan padanya. Setelah melarikan diri dari Xenox, Laria terus mengawasinya mengejar agendanya sendiri. Lebih spesifiknya, dia sedang menyelidiki kebakaran yang melanda perkebunan Koloseum
3 tahun lalu, pada hari yang mengerikan itu, penyusup masuk ke rumah bangsawan Adipati Agung Senoks. Orang-orang ini mengincar pusaka keluarga langka milik garis keturunan Kresium. Harta karun ini memiliki kekuatan serius cukup untuk membuka potensi besar. Relik keluarga Kresium yang ajaib itu saat ini berada di tangan saudara Loria Zurike. Zenoks mati-matian mencari anak rubah Shiro untuk mendapatkan kembali harta keluarganya. Para penyusup masih berkeliaran bebas, jadi keluarga Laria bisa dalam masalah serius. Setelah obrolan itu, Laria kembali berpapasan dengan Zenoks dan dia harus menjaga rahasianya. Sang pahlawan wanita ketakutan Adipati telah menyadari tipuannya dan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah anak rubah, tapi Senoks hanya memintanya membantu mencari anaknya yang hilang karena belum juga ditemukan. Laria tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus mencari sendiri sambil berpura-pura menjadi orang asing. Beberapa menit sebelumnya, Laria meninggalkan Surikai dan pergi berbelanja. Dia langsung menyesal tidak langsung pulang. Di malam hujan ini, dia bertemu Senoks yang bersandar lemas di dinding kehabisan tenaga dan berlumuran darah. Pertemuan tak terduga itu membuat Laria menjatuhkan payungnya, dan dia harus cepat menyembunyikan kepanikannya. Rasa simpati menyelimutinya terhadap Senoks yang mencari hewan peliharaannya. Bahkan di tengah hujan deras ini, Duke terlihat kelelahan, dan kau bisa melihat harapan memudar dari matanya di balik hujan. Dia mengira Laria adalah Shiro yang hilang, tapi Laria dengan cepat menyadarkannya. Dia mencoba berpura-pura tidak melihat darah di tanah, dan melihat seluruh tubuh Senoks Laria merasa iba, dan Laria menawarkan diri untuk membantu Duke mengobati lukanya. Senoks menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya, mengatakan itu darah orang lain. Biasanya Senoks akan sangat heboh, bahkan karena goresan terkecil pada rubah kecilnya. Laria tidak bisa begitu saja meninggalkannya berlumuran darah seperti itu, dan mengulurkan sapu tangan kepadanya. Duke curiga dengan perhatiannya, tapi Laria bersikeras tidak akan pergi sampai dia mengambil sapu tangan itu. Senoks tiba-tiba menggenggam tangannya dan Laria ketakutan. Dia akan mengenalinya saat itu juga. Dia menunjukkan bahwa dia bersikap tidak sopan dan Senoks tersadar kembali. Laria menyadari bahwa telinga berbulunya adalah masalahnya dan memutuskan untuk menyembunyikannya. Sebelum Senoks melihat, Duke menyadari tapi alih-alih memikirkan siapa dia, sebenarnya dia hanya berterima kasih atas perhatiannya. Dulu saat Loria tinggal di kediamannya Zeno X, selalu tersenyum padanya, tapi kali ini senyumnya berbeda. Dia memintanya hampir sebagai upaya terakhir untuk membantunya menemukan rubah kecil Shiro. Tangan Senoks dan Laria bertautan, dan dia tidak menyangka akan sedekat itu dengan penculiknya. Laria menduga Duke mencurigai sesuatu, dan dia harus tetap waspada agar tidak sengaja membocorkan rahasia. Senoks menyadari bahwa dia berasal dari suku rubah putih, yang berarti dia seharusnya cukup tahu kebiasaan mereka. Semua orang tahu bahwa makhluk mirip binatang sering mewarisi sifat-sifat leluhur hewan mereka. Laria ingin menolak, tapi Senoks menawarinya hadiah besar setelah pencarian selesai. Dia menunjukkan padanya liontin dengan batu ajaib, dan saat itulah Laria memahami arti di balik senyum licik itu. Menurutnya Senoks hanya mencarinya begitu putus asa karena pusaka keluarga itu. Akhir-akhir ini ada banyak laporan palsu tentang penampakan Shiro, tapi semuanya ternyata jebakan. Senoks baru-baru ini menerima ancaman yang mengatakan mereka telah menculik Shiro, tapi ternyata itu bukan Shiro sama sekali. Laria harus menghentikan pencarian karena jika Senoks mengetahui siapa dia, sebenarnya seluruh keluarganya akan menanggung akibatnya. Sang pahlawan wanita mengaku bahwa akan sulit baginya untuk membantu pencarian mengingat persiapan pernikahan dan segalanya. Senoks cukup kesal karena Laria tidak bisa meluangkan waktu untuk permintaannya. Dia mengumumkan bahwa dia pasti akan menghubunginya ketika dia akhirnya punya waktu luang.
Laria setuju, tapi tidak terlalu memikirkan konsekuensi dari pencarian mereka bersama. Dia merasa cukup senang dengan dirinya sendiri, berpikir Xenox tidak curiga bahwa dia adalah sesuatunya yang hilang. Tapi senyum menyeramkan itu mengganggunya, dan dia berusaha menghilangkan perasaan tidak enak ini. Zeno mengucapkan selamat tinggal pada Laria, sampai jumpa lagi, lalu pergi menemui pangeran. Putra mahkota Kekaisaran Flander Golden Elk sendiri adalah Ishwell. Mengejutkan semua orang, Adipati Xenox mengumumkan bahwa ia akhirnya bertemu takdirnya hari ini. Ia bahkan meminta bantuan Pangeran Ishwell untuk merencanakan pernikahannya dengan Nona Laria Rohan. Setelah bertemu dengan Xenox, Laria bisa kembali ke kediaman keluarga Rohan. Saat itu kakak Laria, Helden Rohan, tiba di rumah. Ia adalah manusia binatang ular dari Laut Utara dan tabib pribadi putra mahkota. Laria sedikit terkesiap melihatnya, sama sekali tidak menyangka kakaknya pulang pada jam segini. Ia bertanya-tanya apakah Helden dipecat, tetapi Helden meyakinkannya bahwa ia hanya mendapat cuti. Helden pulang larut malam itu, dan ia panik saat menyadari adiknya tidak ada. Laria harus mengaku kepada kakaknya yang tegas dan para pelayan bahwa ia telah menghadiri pertemuan pra-pernikahan. Helden yang kini sangat kesal bertanya-tanya, apakah Laria tiba-tiba ingin menikah atau orang tua mereka memaksanya. Ia mengetahui dari adiknya saat bertengkar bahwa pasangannya adalah Adipati Crisium Xenox. Helden siap menghabisi Xenox si psikopat itu hanya untuk menghentikan pernikahan ini. Lyria menyadarkan kakaknya menjelaskan bahwa membunuh anggota keluarga kerajaan akan dianggap pengkhianatan. Tapi ia memahami motif Helden karena rubah dan serigala selalu berseteru saling membenci. Kakaknya tidak mengerti mengapa putra mahkota Ishmael ingin mengikat hidup Xenox dengan Lyria. Ia memutuskan untuk menangani situasi ini sendiri dan menyuruh Lyria menjauh dari keluarga Crushem. Ia tidak bisa membiarkannya menikahi pria yang benar-benar terobsesi dengan hobinya. Sang pahlawan wanita tahu bahwa Adipati Xenox Crisium tidak akan pernah menyetujui pernikahan yang diperintahkan oleh pangeran. Tapi kemudian dia menerima surat dari pangeran yang memberitahukan bahwa pertemuan lain dengan tunangannya telah diatur. Pangeran bersikeras agar Laria hadir karena Adipati Crisium sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Laria tidak pernah menyangka dia akan kembali ke rumah mantan penculiknya Xenox secepat ini. Pada hari itu juga dia mulai bersiap untuk pertemuannya yang akan datang dengan Xenox. Para pelayan tak kuasa menahan air mata. Mereka merasa sangat kasihan pada majikan mereka. Laria mencoba menenangkan mereka, menjelaskan bahwa dia hanya akan pergi untuk berbicara, bukan untuk dihukum mati. Namun para pelayan percaya rumor bahwa Adipati Xenox adalah monster yang memangsa Beastkin. Mereka mengira Xenox baru-baru ini kehilangan akal sehatnya, dan selain menjadi brengsek, telah menjadi benar-benar tidak terkendali. Laria menyadari rumor tentang penyakit keturunan serigala yang menyebabkan agresi telah menyebar bak api. Dia menjelaskan kepada para pelayan bahwa meskipun Xenox sedikit eksentrik, dia memiliki sisi baiknya katanya dengan air mata dan penyesalan. Para pelayan mengizinkan Laria pergi ke pertemuan tak terduganya atas perintah putra mahkota Ishmael. Adipati Xenox tiba di perkebunan untuk menjemput Laria sendiri. Sang pahlawan wanita tak pernah menyangka akan berpapasan dengan penculiknya tepat di gerbang rumahnya sendiri. Meskipun Xenox menunjukkan perhatian dan kepedulian ekstra kepada majikannya, terlihat jelas dia tidak tulus. Begitu Laria masuk ke kereta, dia melihat batu-batu yang memungkinkan penggunaan segala jenis sihir. Laria berharap perjalanannya cepat karena dia takut Xenox akan mengetahui rahasianya. Dalam perjalanan Laria bertanya kepada Adipati mengapa pangeran memanggilnya jika perjodohan mereka tidak berhasil. Xenox tidak menceritakan semuanya, hanya mengatakan orang-orang mengira Laria adalah tunangannya. Dia sudah lama tidak ke istana karena sibuk mencari rubah, jadi tidak ada yang mendengar kabar darinya. Juk menyatakan bahwa tujuan utamanya
adalah menangkap rubah kecil Shiro. Sang pahlawan wanita segera memberitahunya bahwa dia tidak senang karena Duke baru saja mengganti rubah yang hilang itu dengan orang lain. Xenox tidak setuju dengannya karena rubah kesayangannya hanyalah Shiro dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Laria tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa yang diinginkan pria ini hanyalah pusaka keluarga. Pikiran bahwa Duke mungkin mengenalinya sebagai hewan peliharaannya membuatnya merinding. Laria berkata dia berharap rubah itu segera ditemukan, tetapi Duke 100% yakin akan hal itu. Dia menambahkan bahwa dia hampir menangkap rubah kecilnya yang membuat Laria sangat cemas. Duke tersenyum licik mengatakan dia akan segera menguji teorinya. Laria tidak melakukan hal mencurigakan selama 3 pertemuan ini, tetapi kekhawatiran tidak kunjung hilang dari benaknya. Dia bisa melihat kecurigaan tentang identitasnya dalam tatapan licik Xenox, tetapi tatapannya sedikit berbeda selama pertemuan pertama mereka. Dan sepertinya Xenox tidak menyadari apapun meskipun rubah putih langka. Masih ada beberapa ratus dari mereka di luar sana. Tidak ada dari mereka atau kerabat binatang lainnya yang bisa sepenuhnya berubah menjadi wujud hewan mereka. Saat ini Laria adalah satu-satunya yang mencapai level ini dan bahkan keluarganya tidak mengetahuinya. Zinok melihat kekhawatiran dan kecemasan di mata Laria dan bertanya, ada apa dengannya? Dia meyakinkannya menjelaskan bahwa dia tidak pernah merasa senyaman ini berada di dekat Duke. Xenox berjanji padanya sekarang, sama seperti sebelumnya, bahwa dia akan memberinya apapun agar dia nyaman. Bertahun-tahun yang lalu, Duke memperlakukan hewan peliharaannya dengan perhatian ekstra istimewa. Xenox terlalu baik, dan itulah mengapa dia tidak bisa berteman dengan siapapun kecuali rubah kecil itu. Laria berpikir bahwa jika dia punya teman, mereka akan mengambil semua yang dia miliki. Mereka tidak akan sanggup menghadapi saat Xenox menjadi sangat protektif. Setelah beberapa saat, kereta Adipati Xenox tiba di kadipatennya. Sang pahlawan berjanji pada Laria bahwa dia sendiri yang akan menjelaskan seluruh situasinya kepada Nona Rohan. Tokoh utama tidak sanggup memberitahu ibunya tentang rencana pernikahannya dengan Krasium. Xenox meminta maaf atas masalah yang terjadi dan mengumumkan bahwa persiapan pernikahan akan dimulai besok. Sebelum itu, dia berencana mengunjungi Yang Mulia bersama Laria. Memasuki Kadipaten Laria, menyadari bahwa dia belum pernah melihat tempat seindah itu. Sebuah penghalang energi besar terlihat di atas salah satu menara, melindungi seluruh kadipaten. Laria merasa ngeri karena dia bisa merasakan energi penyihir kuat dimanapun dia pergi. Seseorang yang bisa membongkar rahasianya. Dia sudah bertahun-tahun tinggal di istana ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal seperti ini. Seluruh tubuhnya mulai gemetar persis seperti saat dia pertama kali bertemu penculiknya. Tak lama kemudian, Xenox dan Laria tiba untuk menghadap Yang Mulia Pangeran Ishwell. Laria tidak menunjukkan kegugupannya kepada pangeran dan memperkenalkan diri dengan sopan. Xenox meninggalkannya berdua dengan pangeran karena Yang Mulia memanggilnya pergi. Tepat sebelum masuk, Ishwell menyarankan agar mereka menentukan tanggal bersama untuk pernikahannya dengan Adipati. Laria mengira pernikahan dengan Adipati itu semacam lelucon kejam, jadi dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Dia meninggalkan pangeran karena merasa tidak enak badan. Pikiran untuk menikahi penculiknya mengganggu pikirannya. Sebelum dia pergi, Ishuo memberitahunya bahwa upacara akan diadakan di kediaman Krasium. Dia bilang Yang Mulia sangat antusias dengan pernikahan itu. Dia bahkan mengirim undangan ke semua keluarga. Laria menyadari orang tuanya akan menerima surat tentang pertunangannya dengan Duke dan mereka tidak akan pernah memaafkannya. Ketika dia melihat Zeno, dia memberitahunya apa yang dikatakan Pangeran Ishuo, tetapi Xenox hanya menenangkannya. Sang pahlawan menyarankan mereka pindah ke tempat lain agar bisa berbicara tanpa ada yang mengawasi atau mendengarkan. Di taman dia menjelaskan kepada Laria
bahwa tidak ada yang percaya sandiwara, tidak ada apa-apa di antara mereka. Dia bilang dia sudah mencoba menjelaskan situasinya kepada putra mahkota, tetapi pria itu salah paham total. Laria percaya. Pangeran Ishwell mendesak pernikahan mereka dan mengirim surat ke semua orang agar tidak dibatalkan. Senoks mencoba memberitahunya bahwa Yang Mulia memiliki motif politik untuk pernikahan mereka. Keluarga Kresium adalah satu-satunya keluarga Adipati Agung di Kekaisaran dengan kekayaan dan kekuasaan yang besar. Ditambah lagi Senoks memiliki darah kekaisaran melalui ibunya yang adalah seorang putri. Kekuasaan wilayah Rohan hanyalah nama dan keluarga itu tidak terlalu kaya raya. Itulah mengapa menikahi Laria bisa menjadi beban bagi Senoks dan keluarganya. Melalui pernikahan ini, para penguasa ingin mengendalikan keluarga Krasim dan memenuhi keinginan lama putra mahkota. Selama bertahun-tahun putra mahkota Ishwell dan sekutunya ingin mendamaikan serigala dan rubah. Untuk menggagalkan rencana itu, Laria mempertimbangkan untuk meminta kakaknya memulai pemberontakan. Tiba-tiba, Senoks memotong pikirannya dan melamar agar mereka bertunangan. Sebagai permulaan, kamu tidak bisa langsung menikah tanpa pertunangan. Dan para pahlawan bisa menggunakannya sebagai alasan untuk mengulur waktu. Mereka akan membatalkannya nanti. Dan Senoks siap memberi kompensasi besar kepada Laria atas perannya dalam semua ini. Gadis itu tidak yakin, tetapi Duke menyebutkan bahwa dia akan mengiriminya permata berharga setiap bulan. Dia bisa memilih berat dan ukuran setiap batu selama perjanjian berlangsung. Senoks berjanji akan mengirim batu sebanyak jumlah bulan dalam pertunangan. Dan ketika para pahlawan mengakhiri hubungan Senoks akan menghadiahi Laria tambang berlian sungguhan. Tawaran ini membuat Laria sangat bersemangat dan dia tidak mungkin bisa menolaknya karena alasannya sendiri. Dia bahkan menyarankan mereka bertunangan lebih dari sekali dan dia sangat setuju. Tidak lama kemudian, kereta kuda Senoks dan Laria tiba di kediaman keluarga Rohan. Laria tidak ingin langsung memberitahu rencana Senoks kepada Earl dan Countess. Itu akan membuat mereka panik. Pertama, dia dan Senoks perlu mengarang cerita cara untuk memainkan peran mereka di depan orang tuanya. Mereka bahkan tidak sempat berdiskusi karena Earl dan Countess menerobos masuk. Ibu Laria sangat marah setelah membaca surat dari putra mahkota Ishwell. Dia mengamuk karena putrinya diam-diam bertemu dengan Krisium dan memutuskan untuk menikah dengannya. Senoks meminta maaf kepada orang tua Laria atas keterlambatannya dan menyarankan mereka membahas detail surat itu saat makan siang. Laria segera mulai khawatir ibunya mungkin telah menyelipkan sesuatu yang tidak enak ke dalam teh Duke karena kesal. Nama ibunya adalah Samara Rohan dan dia adalah manusia binatang mirip ular dari Laut Utara. Dia sangat kesal dengan situasi ini. Tapi Senoks menjelaskan bahwa surat-surat itu juga merupakan kejutan baginya dan Laria. Ayah Laria, Theodore Rohan, seorang pengubah wujud rubah putih, mengaku terkejut dengan isi surat kekaisaran itu. Duke Senoks berhenti sejenak untuk memberi efek. Kemudian dia mengungkapkan berita mengejutkan bahwa hubungannya dengan Laria itu serius. Samira dan Theodore Rohan benar-benar terdiam, mulut mereka ternganga. Senoks melanjutkan mengatakan dia dan Laria berencana bertunangan sesegera mungkin. Samira dilanda kemarahan berpikir Duke sedang mengancam putrinya. Tokoh utama dan Senoks harus segera meredakan situasi ini sebelum mereka menimbulkan masalah besar. Laria ketakutan bahwa Senoks dan tambang berlian masa depannya akan terancam. Tapi dia tidak bisa memberitahu ibunya bahwa pertunangan ini hanya sandiwara dan akan dibatalkan nanti. Memeluk Senoks erat, dia mengambil alih situasi dan mengumumkan bahwa dia dan Duke sangat mencintai satu sama lain. Dia meyakinkan semua orang di sana bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama, romansa kilat yang total. Samira yang jelas curiga bertanya, apa sebenarnya yang Loria anggap menarik dari Senoks? Mengingat kehidupan masa lalunya, sang pahlawan wanita berkata
bahwa Sang Tuan benar-benar memahaminya, selalu memberinya apa yang dia inginkan. Senok selalu menjaganya, dan dia tidak pernah merasa tidak penting. Dia memberikan penjelasan singkat kepada semua orang tentang semua hal baik tentang Senoks. Dia menyadari saat dia masih rubah kecil Samira dan Theodore tidak habis pikir bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pria dengan reputasi seburuk itu. Setelah berbicara dengan orang tuanya, Senoks pulang meninggalkan Laria sendirian dengan pikirannya sepanjang malam. Sang pahlawan wanita tidak bisa mengerti mengapa orang tuanya sangat menentang dia dan Senoks. Dia sangat ingin tahu mengapa semua orang berpikir Senoks adalah orang yang mengerikan yang tidak pantas mendapatkan cinta. Jika satu hal tidak terjadi antara dia dan Duke Laria, pasti akan berpikir dia adalah orang yang sangat menyebalkan. Malam itu, dia memimpikan hari ketika Senoks pertama kali membawanya ke kediaman Crisium. Saat itu, dia tidak merasakan apa-apa terhadap rubah kecil itu dan menyuruh staf untuk membuangnya saja di sudut manapun. Laria sangat kesal karena dia diculik tanpa alasan dan dikurung di ruangan gelap. Sang tokoh utama wanita merencanakan pelariannya dari kediaman keluarga Crusoe secepatnya. Dia tahu dia akan segera kembali menjadi manusia dan tidak akan menjadi hewan peliharaan lagi. Laria mencoba menjelaskan bahwa dia adalah manusia binatang, tetapi setiap usahanya gagal. Hari-hari berlalu, dia tidak bisa kembali berubah dan semua harapannya musnah. Ketika dia mencoba menulis tentang dirinya di buku catatan mereka, hanya bercanda bahwa dia sudah belajar membaca dan menulis. Laria tidak tahan lagi tinggal di sana karena dia semakin terbiasa menjadi rubah setiap hari. Dia takut dia akan benar-benar lupa bahwa dia pernah menjadi manusia. Laria tahu Senoks tidak tertarik dan suatu hari dia memutuskan untuk meninggalkan kediaman itu ketika dia menemukan jalan keluar. Dia melihat Senoks berburu sesuatu yang tidak terlihat dalam kegelapan. Dia pikir pria ini sudah gila, merobohkan rumahnya sendiri seperti itu. Tapi kemudian, sesuatu melompat ke arah Senoks, dan dia tersungkur ke lantai benar-benar pingsan. Laria merasa kasihan padanya, dan melupakan semua tentang melarikan diri, dia memutuskan untuk membantu Senoks. Dia mendekat ke dadanya, dan mendengar detak jantung serta napasnya, dia menjadi tenang setelah itu. Hubungan antara dia dan Senoks berubah drastis, dan mereka menjadi tak terpisahkan. Sebelumnya, dia tidak pernah memperhatikannya, dan hanya para pelayan yang peduli padanya. Sisa hidupnya terukir dalam jiwanya dengan cahaya hangat, dan dia dengan senang hati mengikuti rencana gila Zeno. Sejak hari itu, dia memutuskan untuk mempercayainya sepenuhnya, berharap dia bukan monster seperti yang dikatakan semua orang. Malam itu juga kakak Laria yang khawatir Helden Rohan kembali ke kediaman itu. Dia bahkan belum masuk ke dalam sebelum mendengar bahwa Laria akan menikah dengan Duke. Crasium Samira memberitahunya bahwa Duke dan Laria saling mencintai, tetapi mereka telah mengumumkan pembatalan pernikahan. Sebaliknya, kedua sejoli itu ingin bertunangan, dan Helden mulai berpikir ada pemerasan yang terlibat. Ibu Laria memiliki pemikiran yang sama, tetapi melihat wajah putrinya dia, tahu Laria sangat serius. Menurut Laria, ibunya memberitahu putranya bahwa Senoks sangat baik dan perhatian, dan dia benar-benar memahaminya. Helden tidak bisa memahami bagaimana adiknya bisa jatuh cinta pada orang gila yang terobsesi perang. Bayangan Laria dan Senoks berada di ruangan yang sama saja sudah membuatnya merinding. Dia memutuskan akan memisahkan mereka, tetapi Laria mungkin akan sangat membencinya. Ibu setuju dengan Helden bahwa itu hanya akan menambah bahan bakar pada api cinta mereka. Orang tua sudah memikirkan ini sejak lama, dan mereka menemukan cara untuk membereskan semuanya tanpa Laria membenci mereka. Lain kali Samira bertemu Senoks, dia akan menyelipkan ramuan yang akan membuatnya berhenti mencintai putrinya. Setelah itu, mereka semua akan mendukung Laria seperti keluarga dan membantunya mengatasi sakitnya cinta tak berbalas pertamanya.
Helden setuju dengan rencana itu, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah melacak ramuan ajaib ini. Samira memberitahunya bahwa Theodore sebagai pembuat ramuan ulung akan menangani pembuatannya keesokan harinya. Laria sedang memikirkan untuk bertunangan dengan Xenox dan ingin segera mewujudkannya. Semua surat terbaru terus menanyakan apakah rumor pernikahan itu benar yang tidak mengejutkan, mengingat ini tentang Duke Crisium. Laria sedang menyortir tumpukan surat dan menemukan undangan untuk pertemuan klan Fox. Pertemuan itu dalam 3 hari, dan itu adalah alasan sempurna untuk bertemu Xenox tanpa menimbulkan kecurigaan. Berkat batu-batu Duke Laria, sekarang bisa menggunakan sihir. Jadi dia akan membungkam semua gosip klan Fox tentang dirinya klan Fox terlahir dengan sihir. Tapi sesekali ada rubah yang muncul tanpa kemampuan sihir apapun. Laria adalah salah satunya, dan sepanjang hidupnya, dia mendengar desas-desus bahwa dia aneh, karena tidak bisa berubah wujud. Keluarganya selalu mengkhawatirkannya, dan tidak pernah mengizinkannya pergi ke acara klan rubah. Karena itu Laria tumbuh tanpa menghadapi cemoohan masyarakat atau rubah lainnya. Sekarang dia ingin mencari teman penyihir, agar mereka bisa mengumpulkan informasi dan bereksperimen bersama. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun, dia setuju untuk menghadiri salah satu pertemuan klannya. Dia pergi bersiap untuk pertemuan itu dan bertemu anggota keluarga Rohan di luar kamarnya. Mereka terlihat sangat mencurigakan, tetapi mencoba mengatakan bahwa mereka hanya lewat. Laria tidak repot-repot menyelidiki dan mengumumkan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke pertemuan klan rubah. Dalam 3 hari orang tuanya takut dia menggunakan itu sebagai alasan untuk bertemu dengan Duke Crisium. Laria memberitahu keluarganya bahwa dia ingin berteman dengan para rubah dan menunjukkan undangan itu kepada mereka. Air mata mengalir di pipi Theodore dan ayahnya meminta Laria untuk berteman dengannya saja. Karena dia juga dari klan rubah Heldin dan Samara, berpikir Laria hanya membuang-buang waktunya. Pergi ke pertemuan rubah yang penuh gosip Laria, memutuskan dia lebih suka bertemu dengan Duke Xenox daripada pergi ke pertemuan itu. Tapi kemudian Heldin dan orang tuanya berubah pikiran dan mengizinkannya pergi ke acara klan. Kakaknya menyuruh Laria untuk membawa pengawal dan tidak pergi kemanapun tanpa mereka. Beberapa hari kemudian, Laria Rohan mengenakan pakaian terbaiknya untuk acara penting ini. Dia merasa canggung pergi ke sana dengan pengawal, tetapi dia tahu keluarganya hanya mengkhawatirkannya. Setelah dia menghilang pengawal pribadinya Rodet, tiba dia adalah manusia anjing mirip binatang buas. Dia terlihat seperti anak anjing kecil dan Laria ragu dia bisa melindunginya jika keadaan menjadi sulit. Dulu karakter utama mengira pertemuan rubah yang telah lama dinanti ini akan berjalan lancar tanpa hambatan. Ketika dia dan Rodet tiba di tempat pertemuan kepala pelayan, tidak mengizinkan mereka masuk, dia mengumumkan bahwa baik dia maupun Rodet tidak ada di daftar tamu manapun. Laria tidak percaya dia tidak ada di daftar utama, terutama karena dia tahu konfirmasi kehadirannya telah disampaikan kepada para rubah. Dia memutuskan untuk tidak membuat keributan dan meminta penjaga untuk memeriksa ulang daftar itu sendiri. Bersama-sama, mereka menemukan Laria di tengah daftar, dan pria itu meminta maaf, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahannya. Sesaat kemudian, semak-semak peoni terbelah membuka jalan bagi para tamu yang datang. Dalam perjalanan ke aula pertemuan, Laria meminta Rodet untuk mengantarkan surat ke rumah bangsawan Cresi untuknya. Ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan informasi penting kepada Duke Xenox. Perkebunan Cresium tidak jauh jadi Redet menuju ke sana meninggalkan Laria sendirian. Gadis itu berjalan menyusuri beberapa jalan panjang, tetapi masih tidak bisa menemukan jalannya ke rumah bangsawan. Dia berhenti di tengah semak-semak tinggi dan tiba-tiba merasakan energi sihir yang kuat. Dia melihat ilusi yang berlapis-lapis di sini, tapi sihir ini punya celah sebesar truk. Bahkan penyihir pemula seperti Laria bisa menembus ini dengan mudah.
Gadis kita menduga tes ini disiapkan untuknya oleh klan rubahnya sendiri. Dia menerobos sihir yang menghalangi aula pertemuan dan langsung melihat kerumunan rubah. Semua orang di sana terkejut bahwa Laria muncul di pertemuan mereka. Setelah bertahun-tahun, mereka tahu kekuatannya baru saja aktif. Tidak cukup untuk menembus pertahanan sihir mereka. Bisikan dari semua orang asing ini membuat gadis itu sangat tidak nyaman. Dia ingin menemukan beberapa wajah yang dikenalnya untuk diajak bicara, dan kemudian dia melihat seorang berambut merah di kerumunan. Sienna Haschul dari klan Rubah Merah sudah mengenal Laria selama bertahun-tahun. Ayahnya Marquis Haschul dulunya memimpin Dewan Sihir dan Sienna mewarisi banyak kekuatannya. Setelah obrolan ringan mereda para tamu, memperhatikan Laria dan menyapanya dengan ramah. Semua rubah menawarinya tempat duduk di meja, tetapi kursi Laria tiba-tiba menghilang. Laria tidak ingin membuat keributan, apalagi di pertemuan pertamanya. Jadi dia tetap tenang. Dia mengeluarkan permata, melambaikan tangannya, dan membisikkan kata-kata ajaib. Ketika dia melemparkan batu itu, sebuah pohon tumbuh darinya, yang kemudian berubah menjadi kursi. Gadis itu tidak senang, karena setiap rubah di pertemuan itu sepertinya ingin menguji kemampuan sihirnya. Salah satu pria mencelanya karena bangga dengan sihir dasar seperti itu, mengatakan apa yang dia lakukan hanyalah trik sulap. Sienna Haschul memimpin acara itu dan dia dengan cepat membungkam semua orang berbicara mewakili seluruh kelompok. Dia meminta maaf kepada Laria dan berterima kasih padanya karena telah menghadiri pertemuan itu. Sienna menyimpulkan dari ini bahwa bahkan sihir paling sederhana pun bisa berguna. Jadi topik utama pertemuan itu adalah tentang memuji Sienna dan betapa hebatnya klan rubah. Meskipun mereka memiliki seorang jenius sihir seperti Sienna, para rubah masih merasa sedih. Jika mereka memiliki mutiara rubah, mereka pasti sudah mengurus klan Serigala dan Duke Xenox sejak lama. Para rubah tidak perlu waspada terhadap klan lain dan mereka bisa kembali ke masa kejayaan mereka. Akhirnya, salah satu pria di sana menatap Loria dengan curiga dan mengumumkan bahwa dia ingin menemukan mutiara rubah itu. Peninggalan itu telah hilang dari klan mereka selama berabad-abad dan pria ini siap memulai perang untuk mengembalikannya ke tempatnya. Sienna melirik Laria dan berpikir mungkin seseorang diam-diam menyimpan mutiara itu. Karakter utama berusaha tidak menunjukkan kecemasannya karena dia takut mengungkapkan rahasianya. Mutiara rubah adalah harta suci klan rubah dan ia bisa mengendalikan sihir apapun karena kekuatannya yang misterius. Mutiara rubah ini baru-baru ini menjadi pusaka keluarga klan Crucium dan sekarang ia sedang bersantai di perut Loria. Gadis itu teringat hari ketika dia tidak sengaja menyerap mutiara itu ke dalam dirinya setelah Adipati Xenox menculiknya. Laria sebagai anak rubah menemukan mutiara rubah di perkebunan Krasium malam itu karena serangan penjahat. Dia harus menelannya bulat-bulat untuk bertahan hidup. Sang pahlawan wanita mencoba segala cara untuk mengeluarkan mutiara itu, tetapi mutiara itu tidak mau keluar dari tubuhnya. Berkat mutiara itu, Laria bisa menggunakan sihir, tetapi dengan syarat harus terus-menerus menghabiskan permata. Menilai dari percakapan di sekitarnya mereka, cukup putus asa untuk melakukan apa saja demi mendapatkan mutiara itu kembali. Sienna menenangkan para rubah dan mengakui bahwa nasib harta legendaris itu tidak diketahui oleh klan mereka. Dia meminta semua orang untuk terus berlatih keras, mengembangkan kemampuan mereka agar mereka semua bisa menyamai levelnya. Sienna mengaku bahwa dia adalah penyihir termuda dalam sejarah Dewan Sihir dan Laria terkejut mendengarnya. Gadis itu mulai curiga bahwa nyonya itu bisa mengendalikan 3 mantra secara bersamaan karena garis keturunannya. Para rubah yang lebih muda sangat cemburu pada Sienna dan sihir pelindungnya yang selalu dia pamerkan. Dia baru-baru ini mulai berlatih sihir teleportasi dan waktu persiapannya berkurang menjadi hanya 10 menit.
Semua rubah bangga pada nyonya mereka, tetapi Laria berpikir tidak ada yang patut dibanggakan dari bencana itu. Sienna bisa berteleportasi ke ruangan sebelah dalam 10 menit, tapi jujur saja lebih cepat berjalan melewati pintu. Karakter utama menyadari bahwa formula mantra itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Dia menyentuh manuskrip dengan formula itu dan langsung menguasai teleportasi. Sienna berseri-seri dengan bangga dan memberitahu Laria agar tidak tertinggal. Dia memperingatkannya agar tidak terlalu mendalaminya karena Pangeran Kraziam bukan penggemar sihir rubah. Laria tidak termakan bujuk rayu orang-orang yang menganggap serigala sebagai musuh bebuyutan. Ia hanya mengira mereka cemburu. Para rubah tidak suka salah satu dari mereka terlibat dengan serigala hitam, terutama dengan semua rumor gila tentang ketidakstabilannya. Mereka pikir tidak ada rubah waras yang akan jatuh cinta pada serigala, apalagi Crisium milik Zeno. Tiba-tiba kepala pelayan muncul di hadapan Sienna dengan kabar buruk tentang kedatangan tamu. Dia sangat gelisah mengatakan Zeno ada di perkebunan yang berarti surat Laria sampai padanya. Kepala pelayan memberitahu Sienna yang ketakutan bahwa Zenox sedang menunggu Nona Laria Rowan di pintu belakang. Semua orang di sana terdiam. Mereka bahkan tidak bisa mulai memahami apa yang sedang terjadi. Gadis kita berdiri tegak meminta maaf kepada Sienna dan bersiap untuk pergi. Dia mengumumkan bahwa mulai sekarang dia akan menghadiri setiap pertemuan klan rubah. Dia melemparkan batu biru ke udara dan itu menciptakan portal baginya untuk bepergian. Semua orang menyadari Laria tidak membutuhkan waktu untuk menyiapkan kemampuan teleportasinya, tidak seperti Sienna. Portal itu memuntahkan Laria ke taman dan dia kehilangan keseimbangan jatuh tepat ke pelukan Xenox. Duke Crusoe terlalu dekat dan sang pahlawan wanita merasa jantungnya berdebar kencang. Saat itu pengawal pribadinya bergegas mendekat, siap melindunginya dari serigala jahat itu. Laria memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, dan Duke Xenox adalah teman dekat. Rodet mengisyaratkan bahwa pertemuan ini bisa berisiko, dan kata-katanya membuat Xenox terkejut. Xenox merasa tidak nyaman dengan kehadirannya di pertemuan klan rubah musuh. Laria sendiri meminta Xenox untuk mengantarnya, agar mereka bisa membahas urusan yang belum selesai. Dia tampak bingung sekaligus bahagia, jadi Xenox memutuskan mereka harus bicara di tempat lain. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di perkebunan Crusoe dan Ridet sebagai anak anjing. Tetap tinggal di kereta untuk menunggu. Sang pahlawan wanita belum pernah ke sini sejak dia pergi. Tapi taman dan pekarangannya persis sama. Dia selalu suka melihat bunga matahari kuning mekar sedikit demi sedikit setiap hari dari jendelanya. Laria bertemu banyak orang baik di sini dan terkadang dia merindukan tempat ini. Saat sang pahlawan masuk, gadis itu merasakan energi sihir yang berat menekannya. Ada jejak sihir di sekitar Xenox dan rumah besar itu berbau energi yang stagnan. Laria gelisah karena apa yang dia rasakan. Dan Xenox kesal dengan perilakunya yang mencurigakan. Kepala pelayan melaporkan kepada Duke bahwa perkebunan itu akan dibersihkan hingga berkilau. Sesuai perintahnya, Laria meminta maaf kepada Xenox dan menjelaskan bahwa perilaku anehnya bukan karena suasana yang tidak menyenangkan. Dia memutuskan untuk membereskan semuanya dengan sihir, karena dia tahu Duke akan membayarnya dengan permata berharga. Begitu dia mengucapkan mantra pertama, seluruh rumah besar itu mulai bergetar seperti gempa bumi. Saat itulah Xenox dan kepala pelayan melihat sang pahlawan wanita melepaskan sihir yang sangat kuat. Beberapa menit kemudian, Laria menjelaskan bahwa seseorang telah mengutuk rumah besar itu yang baru saja dia lenyapkan. Kepala pelayan dan Xenox tidak menanggapi, dan gadis itu bertanya-tanya, apakah dia hanya membayangkan sihir itu? Semua orang di sana tiba-tiba merasakan udara di rumah besar itu bergeser, seolah Shiro telah muncul kembali. Laria meminta izin kepada Xenox untuk mencari jejak sihir di seluruh rumah besar itu. Kepala pelayan menawarkan untuk mengantarnya, tetapi Xenox melarangnya dan mengambil alih tugas itu sendiri.
Sang pahlawan memeluk Laria, dan untuk pertama kalinya, sejak hilangnya Shiro, ia tersenyum tulus. Tokoh utama berpikir Xenox tanpa sadar merasakan cintanya pada Shiro saat ia berada di dekatnya di meja. Xenox meminta maaf kepada Laria karena terlalu dekat dengannya sebelumnya. Gadis itu sama sekali tidak terganggu oleh isyarat itu karena menurut legenda mereka adalah sepasang kekasih yang ditakdirkan. Xenox penasaran dengan sihir di sekitar rumahnya dan mengapa Laria menanganinya dengan begitu mudah. Sang pahlawan wanita belum pernah melihat aura seperti itu dari salah satu mantra terlarang jenis yang diselimuti kegelapan. Teorinya adalah seseorang dari luar datang ke rumah itu dan menaruh kutukan di sini. Xenox mengaku bahwa belakangan ini ia kesulitan mengendalikan binatang buas di dalam dirinya. Mereka dengan cepat menemukan zirah yang membantunya mengendalikan sisi liarnya. Ketika Laria menyentuh zirah itu, Xenox melihat ciri-ciri hewan peliharaannya yang dicintai dalam diri Laria. Laria menyimpulkan bahwa benda-benda terpesona telah secara teratur dibawa ke rumah itu untuk waktu yang lama. Ia menyarankan Duke Xenox untuk menyewa penyihir berpengalaman untuk menghindari konsekuensi apapun. Namun penyihir terbaik berasal dari klan Fox dan mereka tidak menerima permintaan dari serigala hitam. Gadis itu memahami ini dengan sempurna karena ia sendiri dulu memiliki sikap negatif terhadap serigala. Ia menemukan pilihan lain dan menawarkan bantuan rutinnya kepada Xenox. Sang Duke tidak keberatan mengundangnya beberapa kali seminggu selama pertunangan mereka masih berlanjut. Akan sulit mencari alasan untuk bertemu Laria setelah pertunangan, tetapi ia ingin segera menyelesaikan masalah sihir ini. Ia tidak hanya melakukannya karena kebaikan hatinya untuk Xenox. Ada sesuatu yang menguntungkan baginya juga. Ia mengklaim sihirnya, menghabiskan permata berharga dengan gila-gilaan, dan Xenox harus menanggung biaya usahanya. Sang pahlawan setuju untuk membantu dan siap menghujaninya dengan permata sebanyak yang ia butuhkan untuk sihir itu nanti. Dia menyadari akan mewarisi tambang berlian setelah pertunangan, jadi dia setuju untuk bekerja secara gratis. Meskipun dia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya. Sebenarnya, dia ingin membantu calon tunangannya dengan cara tertentu terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya. Laria sebenarnya mulai sedikit jatuh hati pada Xenox. Selama berjam-jam, mereka mencari sesuatu yang bisa menyalurkan sihir, tetapi tidak menemukan apapun yang istimewa. Saat mencari Laria, melihat mainan favoritnya, dan gelombang kenangan lama membanjiri dirinya. Gadis itu tidak merasakan jejak sihir atau kutukan di dalam mansion. Ada satu lagi tempat di perkebunan yang dicurigai Xenox karena energinya yang berat. Laria begitu tenggelam dalam ingatannya, sehingga dia bahkan tidak menyadari mereka telah mencapai ruangan ini. Jika kita membuka pintu ini dan naik ke lantai 3, kita akan menemukan tempat yang pada dasarnya adalah neraka yang mengamuk. Xenox mengakui ada kebakaran di perpustakaan beberapa tahun lalu, dan itu masih menjadi bencana total. Laria takut ruangan ini mungkin menyimpan bukti, dan semua orang akan mengetahui bahwa dia mengambil mutiara rubah. Xenox membuka pintu perpustakaan, dan sang pahlawan wanita berpura-pura merasa pingsan. Menyadari kesusahannya, sang Duke membanting pintu hingga tertutup dan berkata dia malu menunjukkan kekacauan seperti itu. Laria berpikir Xenox berbohong dan dia hanya ingin menguji perasaan sejatinya. Selama beberapa waktu, Xenox mengalami beberapa masalah yang mereda setelah Laria menyentuhnya. Dia mengalami gejolak batin dan melihat hal-hal akhir-akhir ini yang benar-benar mengganggunya. Dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan gejala-gejala yang membuatnya gila. Kemudian, Xenox berhasil menekan beberapa gejala dengan mutiara rubah. Saat Laria menyentuhnya, dia merasakan kekuatan mutiara dari Laria dan menduga dia, entah bagaimana, telah berhubungan dengan Shiro. Sang pahlawan bahkan tidak menyadari bahwa dia mulai curiga bahwa Laria Rohan adalah Shiro. Dia tahu rubah kecil kesayangannya adalah rubah sungguhan, bukan semacam manusia hewan.
Bahkan mutan seperti Xenox tidak bisa bertahan dalam wujud binatang lebih dari beberapa hari. Jika Laria Rohan adalah rubah kecil itu, dia pasti sudah ketahuan. Saat pertama kali mereka bertemu, Zeno X tersiksa oleh pikiran dan kecurigaan buruk, dan dia menyesal meninggalkan Shiro. Jika dia membawa rubah kecil itu bersamanya saat itu, Shiro Whiteley pasti sudah berada di sisinya sekarang. Dia tidak tahu apakah hewan peliharaannya menyalahkannya karena Duke meninggalkannya sendirian di mansion, atau apakah dia benar-benar membencinya. Shira pernah mencoba meninggalkan Duke sebelumnya, tapi dia baru berhasil melakukannya pada hari kebakaran. Xenox bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika dia menemukan rubah kesayangannya, dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Setelah menyisir mansion Laria, tidak sanggup menemui Xenox. Dia merasa Duke mencurigai sesuatu saat seluruh tubuhnya mulai gemetar di depan perpustakaan. Tiba-tiba, Surikai gagak pembawa pesannya terbang masuk ke jendelanya membawa berita penting. Itu adalah tanda bahwa Laria perlu berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berguna dan kembali bekerja. Sirik menyuruh karakter utama untuk bersikap serius dan segera menemuinya mengenai masalah mendesak. Kali ini kliennya adalah Sienna si rubah merah dari suku rubah putih. Sementara itu, Sienna merapal mantra dan kali ini mempersingkat waktu perjalanan melalui ruang angkasa. Dia takut mengakui bahwa dia lebih lemah dari penyihir baru, Laria Rohan. Para bawahan bertingkah seolah Sienna adalah penyihir tingkat atas, benar-benar terpukau oleh mantra barunya yang kuat. Mereka mengatakan Sienna akan segera naik ke puncak Dewan Sihir. Samanda, seorang penyihir berpangkat tinggi di Dewan, telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari formula sihir dan dia belum pernah melihat yang seperti ini. Sienna kesal karena bahkan Samanda berada di 5 besar Dewan Sihir. Butuh waktu terlalu lama bagi pahlawan wanita untuk mencapai level pergerakan spasial Laria. Dia yakin Laria melakukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia pergi menemui Tsurike. Gagak hitam, dia memerintahkan Tsurike untuk menemukan orang yang tepat untuk tugas-tugasnya. Tsurike memperkenalkan spesialis terbaik dengan sengaja tidak menyebutkan bahwa itu adalah Laria Rohan. Rubah putih Sienna meminta gadis itu melepas tudungnya, tetapi orang asing itu mengatakan dia punya kebijakan untuk menjaga identitasnya tetap rahasia. Sienna tidak tahu bagaimana dia harus percaya pada seseorang yang bahkan tidak mau menunjukkan wajahnya. Tarik menenangkannya menjelaskan bahwa perusahaannya hanya merekomendasikan orang-orang yang telah diverifikasi secara menyeluruh. Sienna menuntut spesialis itu membuktikan keahliannya agar dia benar-benar bisa mempercayai mereka. Laria yang khawatir menjelaskan bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia harus mundur dari tugas ini. Sienna membentaknya mengatakan bahwa di tempat ini klienlah yang menentukan. Saat itu juga, pahlawan wanita dengan izin Surikai membawa spesialis terbaik bersamanya. Dia menciptakan portal spasial dan bahkan tidak membutuhkan waktu untuk bersiap. Sihir spasial Sienna memindahkan gadis itu ke lokasi lain, dan itu bukan sihir Laria. Sienna dan Laria berakhir di aula pelatihan untuk menguji kemampuan pahlawan wanita itu. Rubah merah merendahkan suaranya dan meminta spesialis itu untuk menunjukkan mantra terbaiknya. Tokoh utama hanya ingin memainkan permainan Sienna secepat mungkin dan keluar dari sana. Rubah itu menyusahkan gadis itu, mengatakan dia bahkan tidak bisa menangani mantra paling sederhana. Saat itu juga Laria memunculkan segel sihir di tangannya mantra serangan dasar yang menciptakan penghalang pertahanan rangkap 3. Sihir itu merusak pilar-pilar bangunan di dekatnya, tetapi Sienna teringat bahwa sihir tempat ini diciptakan oleh penyihir tingkat atas. Dia tidak berpikir bahwa pemula ini bisa menembus sifat pelindung pilar itu. Laria khawatir dia harus membayar kerusakan bangunan, tetapi Sienna menenangkannya mengatakan dia akan menanggung semua biaya setelah kehancuran itu. Red Fox langsung memutuskan saat itu juga bahwa dia tidak akan membiarkan spesialis sihir top ini lolos.
Dia sudah berlatih berbulan-bulan dan bahkan tidak bisa menggores lantai di sini. Tapi Luria tanpa latihan tambahan apapun membuat mantra dasar dalam satu gerakan dan merusak dinding. Sienna meminta maaf karena bersikap kasar dan mengatakan Dewan Sihir sedang mengurus perbaikan bangunan. Dia tidak tahu di mana pria ini bersembunyi selama ini, tapi dia pasti akan mendapatkannya untuk rencananya sendiri. Dia meminta nama dari karakter utama dan dia memberikan nama palsu Lily. Sienna menyukai nama itu dan ingin segera mengunci kemitraan saat itu juga. Laria menolaknya, mentah-mentah mengatakan dia sudah selesai dengan pekerjaan Red Fox untuk selamanya. Sienna sangat ingin mempertahankannya, jadi dia mengerahkan segalanya dan menyiapkan tawaran yang luar biasa. Dia menawarkan gaji 10 kali lipat dari biasanya dan mengatakan dia akan menanggung semua biaya tambahan. Begitu pembicaraan beralih ke batu permata Laria, langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir dua kali. Karakter utama mendapatkan tugas pertamanya mencari informasi buruk tentang Laria dan mengawasinya sepanjang waktu. Tak lama kemudian, Laria kembali ke Sirek dan menuduhnya sudah tahu sejak awal bahwa Sienna sedang menyelidikinya. Pria itu mengakui bahwa meskipun tahu apa yang terjadi, dia tetap akan memanggil Laria dan tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Karakter utama memintanya untuk memberitahunya terlebih dahulu tentang hal-hal seperti ini, dan Soriki menjadi anehnya marah padanya. Dia membanting tinjunya ke meja dan memberitahu Laria bahwa dia berjanji tidak akan menikahi Duke Crasium, dan itulah mengapa dia marah. Ketika Laria pergi dan mengumumkan pertunangan di koran Serik, terpukul keras. Sang pahlawan wanita mengakui itu kesalahannya, dan Serika menawarinya cara untuk mengganti kerugiannya. Dia punya pekerjaan yang cocok untuk Laria, untuk menutupinya, tapi dia tidak terlalu antusias. Pertama, dia mendengarkan semua persyaratan pekerjaan, dan mengetahui bahwa dia harus menjaga seorang bangsawan berpangkat tinggi. Beberapa hari kemudian, dia mengetahui pekerjaan itu terhubung dengan Adipati Senox, tunangan palsunya. Ketika mereka bertemu, Senox Crasium mengakui bahwa dia telah menunggu pertemuan ini selama 10 hari. Pekerjaan itu datang 3 hari yang lalu dan Loria membuat kesalahan karena tidak bertanya kepada Terika siapa kliennya. Dia meminta Adipati untuk berpura-pura bahwa dia hanyalah pengawal Lily, bukan putri dari keluarga bangsawan. Dia terkejut menyenangkan bahwa Senox menerima sarannya dan sedang mempertimbangkan keamanan untuk mansion. Senox menyadari ada penguntit yang mengikutinya belakangan ini selalu muncul saat dia tidak memperhatikan. Sang pahlawan tahu dia akan aman bersama Laria, seorang penyihir ulung, sebagai pengawalnya. Seorang pria mulai mengikutinya beberapa hari yang lalu, tetapi sejauh ini dia belum mencoba apapun. Sang pahlawan menuntun gadis itu masuk ke dalam mansion, memberitahunya bahwa dia memiliki urusan yang sangat penting hari ini. Begitu masuk, Laria melihat para pelayan membungkuk hormat padanya dan Zeno. Di belakang para pelayan, dia melihat gaun pengantin untuk Laria dan setelan jas untuk Adipati. Para pelayan sangat senang untuk menjahit pakaian agar pas sempurna untuk kekasih yang mulia. Mereka juga telah menyiapkan cincin dan anting-anting untuk pengantin wanita sebagai hadiah pernikahan. Laria mencoba bersikap santai, seolah dia hanya seorang pengawal, tetapi semua orang di sana tahu siapa dia sebenarnya. Zenik meyakinkan mereka dan mengumumkan bahwa dia adalah pendamping pentingnya yang pantas mendapatkan rasa hormat tertinggi mereka. Dia memberitahu Laria bahwa hari ini sangat penting karena dia sedang memilih hadiah untuk calon pengantinnya. Dia tidak tahu apa yang salah dia lakukan, tetapi tunangannya bahkan tidak melihatnya selama sekitar 10 hari. Sang pahlawan membelikan Laria gaun yang cantik dan mahal, serta berjanji akan berusaha lebih keras mulai sekarang. Tokoh utama meminta maaf kepada Adipati dan mengatakan dia sibuk dengan urusan yang sangat penting. Zenex ingin Laria memikirkannya setiap menit, tidak peduli seberapa sibuknya dia.
Laria berjanji akan menulis surat bahkan saat dia sangat sibuk. Sangat penting bagi Duke bahwa calon istrinya menyukai pakaian yang telah ia pilih dengan susah payah. Jantung Laria mulai berdebar kencang dan dia merasakan debaran hangat di dalam dirinya. Dia pikir dia mungkin benar-benar jatuh cinta pada pria yang belum lama ini menculiknya begitu saja. Sejak kejadian di perpustakaan itu, Xenox panik. Setiap kali perilaku Laria berubah tiba-tiba. Percakapan sang pahlawan terhenti ketika Laria merasakan aura gelap dan mematikan di dalam mansion. Dia menyuruh Duke untuk pergi ke tempat aman dan mulai mencurigai seorang penguntit telah masuk ke tempat itu. Seorang asing masuk ke kediaman itu dan semua orang di sekitarnya terdiam. Terkejut dengan apa yang mereka lihat itu adalah kakak laki-laki Laria, Hildon, dan dia sangat marah atas pengkhianatan Xenox. Malam itu, ketika Laria membawa Xenox dan memberitahunya berita mengejutkan, rencana keluarga Rohan mulai dilaksanakan. Keluarga itu mengerahkan segala upaya untuk memastikan Duke memutuskan hubungan dengan Laria untuk selamanya. Keluarga itu sudah meramu-ramuan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga tidak akan ada efek samping yang buruk. Efek pengendali emosi tidak akan aktif sampai target mencapai titik tertentu. Targetnya harus seseorang dari klan Rohan dan Xenox harus mengungkapkan nama mereka setelah dia meminum ramuan itu. Keluarga Rohan harus membuat Duke meminumnya tanpa Laria mencium sedikit pun apa yang sedang terjadi. Jika semua ini terbongkar, dia tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Hildon kesal karena adiknya memilih Xenox di antara semua pria di kota. Sebelum melaksanakan rencananya, Hildon memutuskan untuk membuntuti Xenox. Dia ingin menemukan kelemahan Duke, sesuatu yang bisa digunakan keluarga Rohan nanti. Jadi dia tiba di kediaman Cresium dan mengira dia memergoki Xenox berselingkuh. Dia tidak percaya gadis bersama Duke itu adalah adiknya Larissa. Dia membawa ramuan untuk memisahkan mereka dan Larissa tidak sengaja melihatnya. Gadis kita membuat kakaknya meminta maaf kepada Duke atas apa yang terjadi sebelumnya. Xenox memeluk Laria dan memberitahu Hildon bahwa dia memaafkannya atas kesalahpahaman itu. Meskipun begitu, Duke Cresium masih memusuhi kakak calon pengantinnya. Laria mencoba menjelaskan kepada Xenox bahwa Hildon sebenarnya bukan ancaman. Sebagai permintaan maaf, Hildon mengumumkan kepada Xenox bahwa dia mengundangnya untuk mengunjungi kediaman keluarga Rohan. Keluarga Laria dengan bertanggung jawab mempersiapkan kedatangan Duke dan membersihkan seluruh rumah hingga berkilau. Laria Rohan belum tahu bahwa keluarganya berencana untuk memikat Duke. Dia ingin mengenakan gaun yang diberikan Xenox padanya, tetapi ibunya menentangnya. Mengatakan bahwa Laria akan langsung memikat Duke dengan pakaian itu. Ayahnya menyukai pakaian Laria, tetapi kakaknya menganggapnya sedikit terlalu terbuka. Sang pahlawan wanita kesal dan berkata dia akan berganti piyama jika percakapan ini tidak berhenti. Pada akhirnya, keluarga menyetujui gaun itu karena mereka tidak ingin Xenox melihatnya memakai piyama. Kepala pelayan masuk ke aula mengumumkan kepada keluarga bahwa Adipati Agung Xenox Cresium telah tiba. Laria cemas Xenox harus menghabiskan hari bersama keluarganya. Sang pahlawan tiba di kediaman keluarga Rohan dengan kereta kuda dihiasi dengan jutaan permata. Anak itu berpikir akan tidak sopan datang dengan tangan kosong, jadi dia membawakan Laria sesuatu. Semua kerabatnya hampir pingsan karena mereka mengharapkan hadiah yang sangat mewah. Xenox setuju untuk membacakan daftar hadiah, yang termasuk anggur ramuan anti penuaan, 1 set teh porselen, dan banyak barang lainnya. Gadis utama itu berpikir, Adipati seharusnya tidak repot-repot begitu banyak untuk keluarganya. Pria itu hanya meminta maaf dengan malu-malu dan menyarankan Laria menerima satu hal saja, akta kepemilikan villa di resor mewah di selatan. Dia sudah menandatangani akta villa itu atas nama Laria dan mengatakan seluruh keluarga Rohan bisa menggunakannya untuk liburan. Orang tua Laria dan Hildon kesal
karena kemurahan hati Adipati Agung benar-benar merusak rencana mereka. Laria merasa sangat kecewa, tapi dia harus terus memainkan peran pengantin sampai akhir hari. Dia memeluk Xenox dan berterima kasih padanya dengan gugup atas hadiah-hadiah yang luar biasa itu. Pelukan itu mengejutkan seluruh keluarganya dan Laria segera merasakan aura gelap datang dari mereka. Samira mencoba mencairkan suasana, menawarkan hidangan penutup favoritnya kepada tamu mereka. Itu adalah kue yang paling tidak disukai Laria dan mereka biasanya tidak pernah menyajikannya saat dia berada di perkebunan. Samira tertawa dan mengakui bahwa dia sengaja meminta kue-kue itu dipanggang khusus untuk Adipati. Laria melihat senyum ibunya dan curiga ibunya sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dengan Xenox, dia ingin menghentikan Adipati memakan kue itu, tapi sudah terlambat. Adipati Agung memakan satu kue dan berterima kasih kepada Lady Samara, mengatakan itu lezat. Dia menawarkan satu kepada Countess karena sopan santun, tapi dia menolak. Zeno X juga mulai mencurigai sesuatu yang aneh, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia mengambil kue dan menawarkannya kepada Loria, menguji keluarganya. Kesepakatannya adalah untuk memicu ramuan cinta. Targetnya harus seseorang yang kamu cintai atau anggota keluarga Rohan setelah memakan makanan yang dicampur ramuan. Xenox perlu menyebutkan nama anggota keluarga Rohan. Begitu dia melakukannya, Samira sangat gembira mengira semua syarat telah terpenuhi. Ramuan itu ada di dalam kue dan Samira membuatnya khusus karena Loria tidak akan menyentuhnya. Setelah makan siang, Samira memberitahu Duke bahwa putrinya harus menikah dengan seseorang yang benar-benar mencintainya. Sudah mengetahui jawabannya, dia bertanya kepada tamu itu apakah dia mencintai putrinya. Xenox sedikit gugup dan mengakui bahwa dia telah jatuh cinta pada Laria sejak pertama kali melihatnya. Bagi semua anggota keluarga Rohan, ramuan itu sepertinya tidak berhasil dan semua usaha mereka sia-sia. Mereka mulai mencurigai para pelayan lupa menambahkan ramuan ke dalam kue. Ada sesuatu yang tidak beres dan Samira memutuskan untuk menguji efek ramuan itu pada dirinya sendiri. Dia melahap beberapa kue dan bahkan tidak perlu menyebutkan nama satupun anggota keluarga. Sesaat kemudian, dia meledak marah dan memberitahu suaminya bahwa dia ingin bercerai secepatnya. Sambil menangis, Theodore mencoba memberitahu Samira bahwa itu adalah efek ramuan, tetapi Samira tidak mendengarkannya. Hildon menenangkan ayahnya mengatakan, mereka bisa menggunakan penawar dan ibu akan kembali sadar. Mendengar itu, karakter utama menyadari bahwa keluarganya mencoba menyelipkan ramuan kepada Zeno. Hildon meminta maaf kepada tamu mereka dan memintanya untuk keluar sementara dia berbicara dengan Laria. Kakaknya mengaku bahwa orang tua mereka meracik ramuan untuk membuat Xenox tidak lagi mencintai Laria dan mereka menyelipkannya ke dalam kue. Ayah berjanji ramuan itu baik untuknya dan tidak akan memiliki efek samping. Baru sekarang Laria menyadari mengapa orang tua dan Hildon tidak mendesaknya untuk putus dengan Xenox akhir-akhir ini. Dia senang berpikir bahwa mereka menghormati pilihannya. Samira dengan bangga memberitahu Theodore bahwa dia akan meninggalkan rumah mewah ini, malam ini bercerai dan pergi untuk selamanya. Theodore meracik ramuan untuk Xenox dan dalam kondisinya saat ini dia tidak bisa membuat penawar. Laria merasa kasihan pada keluarga itu dan mengumumkan bahwa dia bisa meracik penawar sendiri karena dia punya keahlian. Dia tahu ramuan itu tidak mempan pada Xenox karena pertunangan mereka hanyalah pengaturan sementara. Adipati Agung Xenox Chrysium jelas tidak mencintainya karena hatinya hanya menyimpan bayangan Shiroyati. Dia tidak menyangka akan benar-benar jatuh cinta pada Xenox sekuat ini. Kamu butuh kemampuan sihir dasar untuk membuat ramuan cinta jenis apapun. Hildon adalah dokter yang hebat, tapi dia tidak punya kemampuan sihir apapun. Jadi dia tidak bisa meracik ramuan seperti itu. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Laria dan ayahnya Theodore.
karena mereka pengguna sihir. Untungnya gadis kita tahu resepnya dan meracik 2 botol penawar dalam hitungan menit. Botol pertama untuk Samara. Setelah meminumnya, dia kembali sadar. Suaminya Theodore tidak lagi terlihat seperti pria yang mengerikan dan dia tidak ingin meninggalkannya lagi. Laria pergi mengantar Adipati Zeno pulang dan berjanji akan berbicara serius dengan keluarganya saat dia kembali. Dia selalu tahu keluarganya suka membuat keributan, tapi situasi ini sudah keterlaluan. Orang tuanya berusaha memisahkan dia dan Zeno dan dia akan menuntut permintaan maaf dari mereka segera. Dia pergi ke ruang tamu untuk menemui Adipati, tapi dia tidak ditemukan dimanapun. Sebagai gantinya, ada seekor anak serigala hitam kecil duduk di lantai dan dia langsung menunjukkan dirinya. Itu adalah Adipati Xenox yang tidak bisa mengerti mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi hewan. Laria adalah penyihir berpengalaman, jadi dia tidak butuh penjelasan. Karena dia langsung mengerti bahwa itu adalah efek samping dari ramuan cinta. Dia benar-benar merasa tidak enak pada Xenox karena keluarganya sendiri telah bertindak serendah itu. Di mata sedih Laria Xenox melihat tatapan yang berharga bagi hatinya. Shiroyati selalu memberinya tatapan serupa setiap kali dia mendapat masalah. Duke yakin Lady Rohan terhubung dengan lokasi YT karena dia merasakan deja vu yang aneh setiap kali berada di dekatnya. Laria membawakan penawar untuk Xenox, tapi pria malang itu tidak bisa meminumnya karena cakarnya. Jadi dia memutuskan untuk dengan hati-hati menyuapinya dari tangannya, persis seperti Duke dulu menyuapinya. Otak Laria tahu bahwa ini bukan anak serigala sungguhan, melainkan Xenox yang tinggi dan mengintimidasi. Dia mengaku padanya bahwa dia terlihat terlalu imut dalam wujud anak serigala hitam itu. Duke kesal pada Laria karena mengatakan itu jadi. Dia mengangkatnya ke depan cermin agar melihat pantulannya sendiri. Sekarang dia mengerti bagaimana perasaan Duke Xenox saat menyentuh rubah kecilnya Shiro. Anak serigala hitam itu tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba kehilangan wujud manusianya. Laria menenangkannya menjelaskan bahwa penawar itu akan membantunya kembali ke wujud aslinya. Tak lama kemudian dia bertanya pada Xenox bagaimana perasaannya setelah penawar dan dia mengakui tidak merasakan perbedaan apapun. Gadis itu takut kekasihnya tidak akan pernah kembali ke wujud semula. Dia takut telah memperumit masalah baginya dan berjanji akan menemukan jalan keluar dari kekacauan ini secepatnya. Dia menjadi sangat sedih dan anak serigala kecil itu mencoba menghiburnya dengan menyenggolnya. Xenox meminta Laria untuk menyembunyikannya di kediaman keluarganya sampai dia kembali ke wujud semula jika kabar tentang keadaannya ini tersebar. Musuh-musuh Kresium akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkannya. Laria sudah memikirkan hal yang sama, dan Duke berterima kasih atas bantuannya. Kemudian, dia kembali ke keluarganya dan menegur mereka karena menggunakan ramuan itu di belakangnya. Samira berharap bisa memisahkan Laria dan Xenox sebelum hatinya hancur. Keluargaku siap meminta maaf kepada Duke, tapi hanya jika Laria membatalkan pertunangan. Menurut mereka tidak ada orang tua waras yang ingin anaknya menikah dengan pria seperti itu. Theodore melihat ramuan cinta itu tidak mempan pada Xenox, yang berarti pria itu sama sekali tidak mencintai Loria. Gadis itu bertanya pada ayahnya, apakah ramuan itu punya efek samping seperti mengubah seseorang menjadi monster atau semacamnya. Theodore mengatakan bahwa kondisi yang salah bisa menyebabkan gangguan dan efek samping, tapi kasus seperti itu jarang terjadi. Dia meminta putrinya membayangkan ramuan cinta yang hanya bekerja pada orang hidup. Sang pahlawan wanita membayangkan Duke Xenox dan menyadari jika orang yang meminumnya hidup otaknya bisa saja mati. Pada Xenox kondisinya bertentangan karena dia tidak mencintai Loria. Dia mencintai Whitey yang adalah Loria. Sangat mungkin cinta Duke pada rubah peliharaannya adalah yang menyebabkan dia berubah menjadi monster. Tapi baginya kenapa? Dia pasti terlihat seperti pencuri yang mencuri pusaka keluarga.
jika dia merasakan sesuatu untuk anak rubah itu. Itu murni permusuhan dan kebencian. Ayahnya menenangkannya mengatakan, sebagian besar efek samping akan hilang dalam beberapa hari. Leria sangat senang bahwa Xenox pasti akan kembali ke wujud aslinya setelah beberapa waktu. Sementara itu, Duke yang terjebak sebagai anak serigala hitam mencari di seluruh perkebunan Rohan. Dia yakin ada semacam hubungan antara klan Rohan dan anak rubah Whitey itu. Dia selalu merasakan energi ketakutan rubah itu setiap kali dia berada di dekat Lady Rohan. Itu satu-satunya petunjuk yang dia miliki sejauh ini, tapi mungkin itu akan membantunya mendapatkan Whitey kembali. Malam itu, Laria kembali ke Xenox dan memberitahunya bahwa dia akan kembali normal dalam beberapa hari. Dia juga mengumumkan bahwa keluarganya para Rohan bersikeras agar mereka memutuskan pertunangan mereka. Xenox tidak menyangka tunangan palsunya akan benar-benar sedih mendengar berita itu, meskipun itu adalah pertunangan palsu. Laria merasa dia akhirnya bisa meninggalkan penculik masa lalunya untuk selamanya. Anak serigala hitam kecil itu naik ke pangkuannya menyodorkan kepalanya untuk dielus dengan nyaman. Setiap kali Laria sedih, Whitey selalu membiarkannya mengelusnya untuk menghiburnya. Sang pahlawan wanita bertanya kepada Duke mengapa dia mencari rubah kecilnya. Dan itu segera memicu kenangan dari masa lalunya. Semua rumor yang beredar tentang Duke Crisium setidaknya setengahnya benar. Singkatnya, sebagian besar hewan bahkan tidak akan berani mendekati Xenox karena insting bertahan hidup primal mereka. Akhir-akhir ini Duke semakin sering kehilangan kendali dan pikirannya dikuasai oleh halusinasi yang mengerikan. Dalam halusinasi itu, dia melihat dirinya sendiri mengakhiri perang sendirian dan membalas dendam atas kematian orang tuanya yang tercinta. Dia diberitahu bahwa perang ini belum berakhir dan akan berlarut-larut selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada hari Laria menemukan Xenox, tidak sadarkan diri, suara-suara itu menyuruhnya untuk merobohkan rumahnya sendiri. Ketika Xenox sadar, dia melihat rubah peliharaannya Shiro White datang menghampirinya. Laria dalam wujud hewannya bergelayut di kakinya dan mencoba menyadarkannya kembali. Sang pahlawan tidak mengerti mengapa setelah semua kekejamannya rubah itu peduli padanya. Seorang kepala pelayan yang terkejut bergegas masuk setelah mendengar Zeno jatuh, tetapi sang pahlawan mengatakan itu tidak serius. Dia secara refleks mencengkeram rubah itu, di tengkuknya menunjukkan betapa tidak pedulinya dia. Untuk pertama kalinya, dia bertanya kepada kepala pelayan, siapa nama rubah itu, dan pelayan itu menjawab bahwa namanya Fluffy. Sejak saat itu, Zeno X terus mencari rubah itu tanpa alasan yang jelas. Dia bertanya-tanya apakah rubah itu masih seberani, seperti pada hari yang menentukan itu. Setiap kali rubah itu meminta makanan darinya sang adipati, akan mengusirnya dengan ancaman. Meskipun demikian rubah itu dalam wujudnya terus menuntut perhatian dari Xenox, tetapi dia berusaha mengabaikannya sepenuhnya. Suatu hari sang pahlawan merasakan kehangatan di hatinya, dan secara pribadi memasak makanan untuk hewan peliharaannya. Itu adalah pertama kalinya Laria di kediaman Crisayum mencicipi makanan lezat seperti itu yang dibuat khusus untuk rubah kecil itu. Namun bahkan saat itu, sang adipati memperingatkannya bahwa dia akan menyesalinya jika dia menunjukkan kebaikan padanya lagi. Setelah itu, Whitey kadang-kadang datang ke tempat Zeno, tetapi dia mengancam akan mengubahnya menjadi shawl atau merajutnya menjadi sweater. Semua hari itu sama saja. Namun hari peringatan adipati dan adipati wanita mengubah hubungan Laria dan Xenox. Itu adalah hari ketika hidup Xenox praktis direnggut karena kematian mengerikan orang tuanya. Pada hari itu, pengawal tuan muda tiba dengan laporan bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Jasad adipati dan adipati wanita begitu hancur orang-orang tidak percaya seorang anak bisa menjadi kepala keluarga. Bahkan saat itu, Xenox memutuskan dia akan memusnahkan semua orang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya. Pada hari peringatan, mereka rubah kecil itu
merasakan sakit di hati Xenox, membawakannya bunga matahari untuk menghiburnya. Kali ini sang tuan tidak mengusir hewan peliharaan itu, karena dia melihat dukungan di matanya. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa tahun rubah kecil, Shiro membiarkan Xenox mengelus kepalanya. Saat itulah sang adipati menyadari bahwa nama Fluffy tidak cocok untuk hewan peliharaan sebaik itu. Dia mengumumkan nama baru Whitey Shiro yang tampaknya disukai rubah kecil itu. Pada suatu titik, keberadaan rubah itu menjadi bagian sehari-hari dalam hidup Xenox dan hidup tanpa Whitey menjadi neraka. Dia mencarinya di ibu kota dan di kota-kota lain, tetapi terus kembali berharap Whitey bisa kembali kapan saja. Xenox Crisium yang sekarang menyentuh hati Laria ketika dia mengatakan sedang mencari Whitey hanya karena dia membutuhkannya. Dia menidurkan anak serigala hitam itu dan pergi ke kamarnya untuk memikirkan situasi tersebut. Dia takut untuk percaya bahwa penculik itu mencarinya hanya karena dia merindukannya. Laria mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Xenox hanya menginginkan pusaka keluarga, tetapi tindakan baiknya terus terlintas di benaknya. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa Xenox akan membutuhkan banyak barang sekarang karena dia tinggal di rumahnya. Dia memutuskan untuk berbuat baik dan mengajaknya berbelanja besok. Keesokan paginya, dia menyelinap keluar rumah bersama Xenox agar keluarganya tidak terlalu panik. Orang tuanya sudah membenci Duke Xenox, dan jika mereka tahu dialah yang menculiknya, mereka pasti akan menghancurkannya. Laria sama sekali tidak bisa membiarkan orang tuanya atau Hildon mengetahui tentang penculikan itu. Sang pahlawan wanita langsung menciptakan portal dan berteleportasi ke toko terdekat. Hari ini dia ingin membelikan Xenox kesayangannya sebuah tas gendong sikat baru untuk bulunya dan beberapa pakaian hangat jika cuaca dingin. Sang pahlawan menyadari bahwa sejak dia berubah menjadi serigala wanita itu, tersenyum padanya dengan lebih tulus. Dia telah mengikuti Laria sepanjang waktu, bahkan menggunakan kontrak pernikahan mereka sebagai alasan untuk mendekat. Tadi malam saat dia tidur, dia mencari setiap sudut dan celah di perkebunan Rohan dan tidak menemukan apa-apa. Dia mulai berpikir, keluarga Rohan mungkin memang tidak terlibat sama sekali dengan Whitey Shiro, jadi Duke Xenox kembali ke titik awal. Dia sangat kecewa karenanya. Laria terkejut melihat betapa kesalnya Xenox, jadi dia mengeluarkannya dari tas dan menggendongnya. Xenox selalu menggendong Whitey seperti itu, dan Laria mencoba meniru semua yang dia lakukan. Setelah mengambil beberapa barang untuk adipati kecil itu, Laria melihat sebuah toko perhiasan. Dia tidak punya uang, tapi Xenox menyuruhnya untuk menagihkan semuanya ke rekening keluarganya. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Yang Mulia, putra mahkota Ishwell. Dia ingin berbicara pribadi dengan Laria tentang Xenox dan bagaimana pencarian Whitey berlangsung. Gadis kita benar-benar panik dan ingin kabur, tapi Xenox menuntut pangeran menjelaskan dirinya. Pengawal Ishwell muncul semuanya terkejut karena anak serigala hitam itu bisa bicara. Pangeran meminta Lady Rowan menjelaskan mengapa hewan peliharaannya bisa berbicara. Gadis itu yakin Ishmael mengenali suara Zeno, tapi ternyata tidak. Ishmael meminta anak serigala itu membuktikan siapa dirinya, dan saat itulah Xenox membongkar semua rahasia paling memalukannya. Xenox dengan cepat menjelaskan situasinya dan meminta Ishmael memberitahunya tentang pencarian Whitey. Anak itu mengaku bahwa dia baru-baru ini bermimpi Xenox memeluk seekor rubah putih. Selain itu, Ishmael memiliki tanduk kambing di kepalanya, dan dia pikir mimpi itu adalah sebuah pertanda. Anggota keluarga kerajaan yang memiliki darah rusa emas mengalir dalam nadi, mereka terlahir dengan karunia penglihatan masa depan. Ishmael tidak bisa memastikan bahwa rubah dari mimpinya adalah Whitey. Namun dia baru-baru ini mendapat kabar bahwa para penyelundup kembali beraksi. Dan mereka bahkan sekarang memiliki seekor rubah putih. Ada lelang hari ini di mana mereka mencoba menjual rubah ini
dan Xenox memutuskan untuk pergi ke sana. Laria mencoba menghentikannya pergi ke lelang dalam kondisinya saat ini. Tapi Isho menganggap itu adalah kesempatan sempurna untuk infiltrasi diam-diam yang tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dia tidak tahu bahwa Laria tahu mengapa dia tidak akan berada di lelang, karena dia sedang bersama Adipati Xenox sekarang untuk mencegah hal-hal menjadi kacau. Dia memutuskan untuk pergi ke pelelangan dengan Zeno kecil ikut serta. Dia satu-satunya yang tahu seluruh cerita tentang situasinya, jadi dia bisa turun tangan dan membantu jika keadaan menjadi rumit. Xenox khawatir Laria akan berakhir dalam situasi berbahaya karena dirinya dan dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dalam perjalanan Pangeran Ishmael menyarankan Laria untuk menjadikan Xenox anak serigala hitam itu sebagai barang lelang. Serigala hitam sangat langka jenis barang yang akan sangat dicari oleh para penyelundup. Sebagai seekor hewan Xenox bisa mengendap-endap di sekitar semua kandang rubah putih jauh lebih mudah tanpa ada yang curiga. Adipati kecil itu menyukai ide pangeran dan menyuruh Laria untuk menyetujuinya. Penjaga keamanan di pintu masuk rumah lelang meminta tamu yang datang untuk menunjukkan undangan mereka. Pangeran Ishwell yang sudah mengenakan topeng penyamaran. Mereka mengumumkan bahwa mereka ada di sana untuk menjual sebuah barang. Dia mengatakan mereka memiliki sesuatu yang berharga dan langka yang belum pernah terlihat dalam 1 abad. Ishmael memberikan promosi penjualan yang hebat tentang serigala hitam yang terancam punah itu dan penjaga itu tertarik. Pria itu tertarik pada bulu hitam Xenox yang berkilau matanya, yang keemasan seperti matahari, dan usianya yang masih muda. Dia siap membayar berapapun hanya untuk mendapatkan barang ini di pelelangannya. Ishmael menawarkan pria itu 50 juta, tetapi Lorea melipat gandakan harganya. Dia menduga pendapat pedagang itu akan berubah drastis ketika dia melihat apa yang bisa dilakukan serigala kecil ini. Dia menunjukkan bagaimana Xenox bisa bersalaman duduk atas perintah dan memanjat ke bahu. Pedagang itu membeli Xenox seharga 150 juta dan mengizinkan para tamu untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dalam beberapa menit, seorang pria bernama Black mengumumkan dimulainya lelang barang langka. Laria merasa tidak tenang karena Adipati tidak ada dan Ishmael mengakui bahwa dia satu-satunya yang khawatir tentang Xenox. Ishmael bertanya-tanya, apakah pahlawan dalam wujud buasnya bisa menemukan Whitey kesayangannya? Tapi Laria sudah tahu jawabannya. Sementara itu, para penyelundup melemparkan rubah putih itu ke salah satu kandang, dan rubah itu mencakar mereka dengan ganas. Tiba-tiba, mereka mendengar kandang itu jebol dan ada ledakan kecil. Salah satu penyelundup jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Kandang yang menahan rubah putih itu hancur dan rubah itu sendiri sudah tidak ada. Tanpa menyadari apapun, pembawa acara mengumumkan penjualan lot langka berikutnya, camar putih. Tepat pada saat itu, Nyonya Rohan merasakan energi mematikan yang sama yang pernah dia rasakan di perkebunan Krasium. Dia merasakan sihir menyelimutinya, jenis yang mengacaukan pikiran seseorang. Dia memutuskan untuk fokus dan merapal mantra terlebih dahulu agar pria itu tidak melihat wujud aslinya. Menggunakan batu permata itu, dia menciptakan portal dan berakhir tepat di tengah-tengah penonton. Dia tidak merasakan sesuatu yang mencurigakan di sini, tapi dia merasa ada seorang penyihir di aula yang menggunakan sihir terlarang. Setelah dia ditemukan, energi magis mulai menghilang dan kembali ke sumbernya. Laria menangkapnya tepat waktu dan tidak membiarkannya lolos. Dia memperingatkan putra mahkota Ishwell dan berangkat mengikuti jejak sihir terlarang itu. Penyihir itu tidak percaya ada seseorang di aula yang mampu menahan sihirnya yang menghancurkan. Dia berlari melewati beberapa jalan dan tersandung jebakan yang telah dipasang Laria. Pria itu segera menyadari bahwa siapapun yang ada di aula telah mengejarnya selama ini, mencoba menjatuhkannya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bahwa lawannya dalam pertarungan ini adalah seorang gadis
yang tidak terlalu berpengalaman dengan sihir. Laria merapalkan mantra dan menggunakan segel sihir menyerap sihir terlarang pria ini. Penyihir itu berbau energi sihir gelap yang sangat kuat, persis seperti yang pernah dilihatnya di perkebunan Kresium. Dia menduga ini adalah orang yang sama yang telah mengutuk rumah bangsawan Duke dulu sekali. Dia khawatir tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi sihir terlarang itu. Dalam pertarungan ini, yang dia miliki hanyalah 10 batu permata yang diambilnya sebelumnya di toko perhiasan. Dia melancarkan serangan pertamanya dan mendengar suara penyihir itu. Seperti pria berusia 40-an, Laria harus segera mengumpulkan semua kekuatannya dan melancarkan satu serangan telak pada penyihir ini. Saat itu, pria lain mengeluarkan botol berisi cairan merah tua dan menyiramkannya ke tanah. Laria mencium bau darah dan menyadari bahwa dia akan menggunakannya untuk meruntuhkan seluruh rumah lelang. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, tidak dengan begitu banyak orang di dalamnya, belum lagi pangeran dan Senoks. Mengumpulkan setiap tetes kekuatannya, dia merapalkan mantra dan menciptakan penghalang pelindung yang sangat besar. Penghalang itu menghentikan sihir dahsyat sang master tepat sebelum mantranya bisa terbentuk sempurna. Dia menghabiskan setiap kristal yang dimilikinya jika serangan itu tidak berhasil. Laria pasti sudah tamat. Itu adalah sihir paling banyak yang pernah dia salurkan sekaligus. Penyihir yang menggunakan sihir terlarang itu berhasil menyelinap pergi melalui selokan berakhir di suatu ruang bawah tanah. Rencananya masih berjalan sesuai jalur, hanya tertunda sedikit. Penyihir itu adalah kepala biro sihir Benision Hashir yang cukup mengenal Samanda. Dia tidak memberitahu tim tentang temuannya atau bahwa ada tamu tak diundang yang mengganggunya di pelelangan. Sementara itu, Laria kembali ke pangeran. Pembawa acara memulai penawaran untuk anak serigala hitam langka. Dia memulai harga di 200 juta. Padahal dia mendapatkan Senoks hanya dengan 150 juta. Selama pelelangan Ismail memberitahu Laria tentang julukan Senoks sang Algojo. Saat mencari anak rubah di berbagai kota Senoks, memusnahkan 100 penyelundup. Pembawa acara mengumumkan kedatangan anak serigala hitam langka, namun malah Adipati Krisem yang muncul di panggung. Dari kemarahan Senoks, Pangeran Ishwell menyadari visinya salah dan tidak ada rubah di sini. Para penjaga menyerang Adipati, namun dia dengan mudah mematahkan tombak mereka menjadi 2. Semua penonton berhamburan melarikan diri dan bahkan pembawa acara lelang pun sangat ketakutan. Satu regu tentara tiba di gedung itu dan menangkap pembawa acara karena menjalankan lelang ilegal. Itu membuat Senoks semakin marah. Pada saat itu, Laria merasakan mutiara rubah aktif. Gadis itu menyadari dia akan berubah menjadi rubah dan segera lari keluar. Dia pikir dia tidak akan pernah menjadi rubah lagi dan dia tidak tahu mengapa itu terjadi. Dia mencoba bersembunyi di balik sudut terdekat, tapi dia terlalu lambat, langsung berubah menjadi anak rubah Waiti. Setelah berubah menjadi Waiti, Laria bertemu Surikai di belakang rumah lelang dan memohon bantuannya. Para penjaga Senoks muncul dan kemudian Adipati sendiri tiba. Setelah merasakan energi mutiara itu, dia merebut pedang dari salah satu anak buahnya dan menebas pohon tempat Sarik dan Witi bersembunyi. Dia menuntut Sarik menyerahkan anak rubah putih itu atau keadaan akan menjadi sangat tidak menyenangkan. Tapi Sarik menjelaskan, Adipati keliru dan anak rubah ini bukan Waiti. Sarik berkata, dia telah membesarkan si kecil ini sejak lahir dan dia akan selalu menjadi miliknya dan hanya miliknya. Ada banyak sekali rubah putih di dunia ini dan Laria tidak bisa mengerti bagaimana Adipati langsung mengenalinya. Senoks memusuhi Surikai dan siap mengambil anak rubah itu secara paksa. Torek bereaksi tepat waktu menumpahkan ramuan teleportasi ke tanah dengan sisa waktu beberapa detik. Senoks berhasil berteriak pada Waiti untuk kembali padanya. Laria belum pernah melihat mantan penculiknya dengan ekspresi cemas seperti itu di wajahnya. Dia ingin mencari tahu mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi rubah.
Jika itu terjadi di depan Xenox, Laria akan berada dalam masalah besar. Dia menduga itu ada hubungannya dengan penggunaan begitu banyak sihir dalam pertarungan itu. Beberapa menit kemudian, dia bergetar dan kembali ke wujud manusia. Untuk pertama kalinya, sang pahlawan wanita benar-benar merasa kasihan pada Duke karena perasaannya yang tulus padanya. Dia menyadari bahwa jika pria itu membencinya, wajahnya tidak akan menunjukkan emosi yang menyentuh saat melihatnya untuk pertama kali. Sarik menyadari bahwa rubah yang dicari Grand Duke sedang duduk tepat di depannya. Selama percakapan mereka, gadis itu memintanya untuk membantunya menemukan pria yang menggunakan sihir terlarang. Penyihir dari Dewan Sihir itu benar-benar hancur setelah pertarungan dengan Loria. Asistennya berteori bahwa sekelompok penyihir yang sangat kuat berada di balik semua ini. Pria itu juga mendapat laporan bahwa pesona di rumah Crisium telah hilang dan mantra semacam itu tidak mudah dipatahkan. Penyihir itu yakin bahwa Grand Duke telah sangat dipengaruhi oleh mantra itu selama setahun terakhir. Orang ini ingin mengubah Crisium milik Zeno menjadi boneka dan mengendalikannya sepenuhnya. Laria kembali ke rumah dan tidak bisa memahami mengapa dia secara acak berubah antara rubah dan manusia. Dia cenderung berpikir itu karena penggunaan sihir yang begitu banyak. Pagi ini, saudara Hildon meminta maaf padanya, mengakui bahwa dia salah tentang seluruh situasi Xenoch. Laria memutuskan untuk berhenti menghindari keluarganya, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, sarapan bersama mereka sebagai tanda rekonsiliasi. Orang tuanya menyiapkan sebuah apel untuknya yang merupakan simbol permintaan maaf. Melihat wajah keluarganya, Laria merasa iba pada mereka dan memutuskan untuk memaafkan kesalahan mereka. Theodore dan Samara berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu Adipati Agung Crisium sambil menangis. Ayahnya mengaku sedih karena putrinya selama ini menghindarinya. Kakak laki-lakinya sangat malu karena tidak menghormati pilihan adiknya. Sejak hari itu, setiap anggota keluarga Rohan melupakan masa lalu. Samira mengakui dia tidak masalah dengan pertunangan Adipati dan Laria, tetapi meminta putrinya untuk tidak terburu-buru. Dia ingin pernikahannya menjadi yang terbaik, dan itu akan membutuhkan banyak waktu untuk merencanakannya. Keesokan harinya, Tsuriki sibuk membuat daftar semua orang yang diundang ke pelelangan. Penting baginya untuk menemukan pria yang menggunakan sihir terlarang itu demi Laria. Dia ingat pria itu memiliki suara pria paruh baya dan dia lebih tinggi darinya. Srik bersumpah padanya bahwa dia akan melakukan apapun untuk menemukan pria ini. Setelah berjam-jam menelusuri daftar anak itu, menyadari pria ini adalah salah satu anggota klan Rubah. Seminggu telah berlalu sejak insiden di rumah lelang, dan Laria mengirim surat kepada Xenox dan Ishuo menjelaskan mengapa dia pergi. Dia meminta mereka untuk merahasiakan lokasi mereka, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Jika kakaknya tahu dengan siapa dia bergaul, dia pasti akan sangat marah. Laria tidak bisa hanya duduk-duduk lagi, jadi dia mengajak seorang penjaga dan menuju toko bahan. Dia perlu menemukan karang biru untuk ramuan teleportasi instan. Saat itu Sienna si rubah merah tiba-tiba masuk ke toko. Dia meraih bahan itu bersamaan dengan Laria, dan itu adalah satu-satunya yang tersisa. Pengawal Laria maju untuk membela nonanya, menyatakan bahwa Laria menyentuh karang biru itu lebih dulu. Pengawal gadis itu mulai berdebat, dan gadis utama kita mencoba melerai mereka. Dia bertanya kepada penjual apakah dia punya karang biru lain yang mereka sebut tanduk biru. Penjual memberitahunya bahwa ini bukan musimnya, dan kiriman berikutnya baru akan tiba sekitar 3 bulan lagi. Sienna sangat senang karena Laria tidak hanya hebat dalam sihir, tetapi juga sangat paham tentang bahan-bahan. Dia menyarankan solusi pemilik toko yang memutuskan siapa yang mendapatkan karang itu. Penjual berjanji akan memilih siapapun yang menyentuh bahan itu lebih dulu. Sienna siap untuk pergi ke toko lain saja yang memiliki bahan-bahan berkualitas lebih baik.
Laria memutuskan untuk mengalah kepada kenalan lamanya dan menawarinya tanduk biru itu. Sienna sangat terkesan dengan isyarat sang pahlawan wanita dan berjanji akan berutang budi padanya. Laria penasaran ramuan apa yang sedang dibuat Sienna kali ini dan memeriksa bahan-bahannya. Dia tahu itu akan menjadi ramuan yang mengubah rambut menjadi emas dan Sienna tidak habis pikir bagaimana dia bisa ketahuan.